Halo semua, kembali lagi di Cafeva Institute. Konten kita hari ini menjawab pertanyaan dari audiens. Kali ini berasal dari Pak Iqbal Fitriansyah yang bertanya tentang anak saya tidak tahu apa itu belajar. Abang bisa bahas apa itu belajar dan apa gitu biar anak saya ngerti soalnya dari kecil sampai besar gak tahu artinya belajar. Apa itu belajar? Dari saya lihat anak saya selalu main game dari kecil sampai besar. Saya ingin anak saya belajar giat, Bang. Oke, ini pertanyaan dari Pak Iqbal Fitriansyah. Bagaimana supaya anaknya giat belajar? Ingin dijelaskan apa itu belajar. Oke, ini menjadi parenting ya, konten parenting sebenarnya. Cuma mungkin saya tidak begitu menguasai terkait dengan parenting, karena parenting itu cukup kompleks, dan untuk memantik minat giat belajar itu butuh sesuatu yang integratif dari pihak sekolah, orang tua, lingkungan dan sekitarnya. Hanya saja yang saya ingin bahas di sini adalah apa itu belajar dan pentingkah seorang anak itu belajar. Saya akan mulai terlebih dahulu dari kata belajar sendiri. Jika kalian buka KBBI, belajar itu memiliki 3 arti. Yang pertama, berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Yang kedua, berlatih. Yang ketiga, berupa tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Dari ketiga makna tentang belajar itu sendiri, tidak ada satupun yang membahas belajar itu harus mata pelajaran, belajar itu harus mata kuliah. Tetapi ketika kita ngomong tentang belajar itu adalah suatu proses untuk memperoleh kepandaian atau ilmu, atau juga berlatih, atau juga perubahan tingkah laku berdasarkan pengalaman, semacam pembelajaran misalnya. Belajar dari pengalaman. Nah, dalam konteks ini kita bisa melihat bahwa belajar itu memiliki makna yang cukup luas sekali. Jangan sampai kita mempersempit makna belajar itu harus khusus untuk mata pelajaran atau mata kuliah. Di era yang super bervariasi ini, belajar itu bisa di mana saja, kapan saja, melalui apa saja, dan tentang objek apa saja. Maka dari itu, ketika kita ngomong membuat anak supaya giat belajar, itu mungkin agak kurang pas pertanyaannya. Yang mungkin yang pas itu mau mempelajari apa. Kalau giat belajar, pasti anak belajar. Pasti. Dalam bermain pun anak belajar. Dalam berkomunikasi anak belajar. Dalam bermain game sekalipun anak itu belajar. Nah, maka dari itu belajar itu sesuatu hal yang sangat universal, tidak bisa kita sematkan kepada materi pelajaran atau materi kuliah saja. Bahkan saya menemukan fenomena menarik bahwa tak lulus SMA, 4 pengusaha ini tetap sukses jadi orang kaya. Saya mencoba untuk membrowsing orang sukses tanpa sekolah. Itu ada sekitar 20 juta artikel tentang orang sukses tanpa sekolah. Kita ngomongin sekolah ya, bukan belajar. Jadi kita meniadakan nilai akademis dan meniadakan ijazah, karena sekolah itu berkaitan dengan nilai akademis dan ijazah. Meskipun di dalam sekolah ada belajar, tetapi di luar sekolah pun juga ada belajar. Makanya sekolah itu lebih spesifik terkait dengan nilai akademis dan ijazah. Dan saya coba cari itu, ternyata ada banyak artikel tentang orang sukses itu yang tidak menempuh pendidikan formal. Tapi bukan berarti mereka sukses karena tidak belajar. Misalkan contoh yang saya baca itu ada Walt Disney, dia nggak sekolah,
tapi dia bisa membuat Walt Disney itu menjadi suatu prospek bisnis yang luar biasa besarnya. Kita ngomong kemudian ke Mark Zuckerberg, pendiri Facebook dan sekarang berencana membuat metaverse yang lagi hype gitu ya. Mark Zuckerberg sekolah, tapi dia nggak lulus kuliah atau mogok kuliah, keluar, bukan mogok tapi keluar. Tapi dia tidak berhenti belajar, dan akhirnya dia bisa mendirikan Facebook, hingga akhirnya sekarang malah berencana membuat metaverse yang menjadi banyak perbincangan orang. Nah, dengan konteks ini, semua orang itu bisa belajar. Semua orang itu pasti belajar. Hanya saja terkadang konsep belajar yang kita pahami dan konsep yang belajar yang orang lain pahami itu berbeda. Si anak main game terus, mungkin dia belajar menjadi seorang pro player, dan tidak dipungkiri pekerjaan pro player sekarang ada, entah itu menjadi pro player atau dia streamer atau dia komentator terkait dunia game, dan itu menghasilkan uang juga. Tidak ada sekolah formalnya, tapi ada proses pembelajarannya di situ. Nah, itu yang ingin saya tekankan kepada semua teman-teman semua yang sekarang mungkin mahasiswa dan besok punya anak. Kita harus merekonstruksi tentang belajar itu seperti apa. Kita harus lepaskan nilai akademis dan ijazah ketika kita pengen belajar. Dalam arti bukan berarti sekolah nggak penting, sekolah itu penting, tapi belajar itu lebih penting. Dan belajar tidak hanya terjadi di sekolah. Salah satu kasus nyata yang ada di dekat saya sekarang, saya mengenal banyak sekali profesor, guru besar, tetapi penelitiannya atau kontribusinya secara internasional itu tidak lebih baik dari kenalan saya yang dia masih lulusan S2 atau bahkan S1. Bahkan terkadang teman saya yang S2 ini mempekerjakan seorang profesor. Itu mungkin saja terjadi. Karena apa? Karena proses belajar yang dialami oleh si S2 ini lebih banyak daripada si profesor. Profesor itu gelar akademis dari hasil kumpulan kum atau bahasanya kum ya, nilai-nilai dari publikasi, dari pengajaran dan pengabdian. Sedangkan si yang S2 ini dia fokus mempelajari isu-isu yang terkait dengan dunia internasional, penelitian internasional. Akhirnya yang dipandang sebagai orang yang berkontribusi secara internasional itu yang S2, karena portofolionya itu lebih banyak daripada si profesor yang hanya memperbanyak publikasi tapi tidak memperbanyak track record di dunia internasional. Dan finally yang S2 ini akhirnya mempekerjakan profesor. Itu terjadi di lingkungan sekitar saya. Saya cerita seperti ini bermaksud supaya kita agar bisa lebih paham lagi bahwa belajar itu lebih penting daripada mencari nilai atau mencari ijazah. Di berbagai perusahaan yang sekarang startup besar, unicorn besar, atau bahkan perusahaan kelas Google sekalipun, yang dilihat bukan kamu lulusan mana, jurusanmu apa, tapi apa yang bisa kamu perbuat untuk berkontribusi di perusahaan itu. Dengan kata lain, soft skillmu itu apa, hasil belajarmu itu apa yang bisa bermanfaat untuk perusahaan sehingga nanti akan dipekerjakan. Sekalipun kamu lulusan dengan predikat cum laude atau bahkan summa cum laude, tetapi kamu tidak bisa berkontribusi untuk perusahaan itu, skillmu tidak mampu memfasilitasi perusahaan untuk lebih berkembang, maka kamu tetap tidak akan dipekerjakan. Nah, itulah yang ingin saya tekankan, bahwa ketika kita melihat belajar, jangan kita persempit dengan belajar itu harus seputar mata pelajaran atau mata kuliah, tapi belajar itu banyak hal dan sifatnya universal. Nah, maka dari itu mungkin Pak Iqbal atau Bang Iqbal ya
mungkin lebih bisa membuka diri lagi, lebih mengenali anaknya lagi, apa sebenarnya yang diinginkan, dia memiliki passion yang apa, fasilitasilah apa yang menjadi potensinya. Belajar itu penting, tapi belajar itu tidak harus materi pelajaran. Belajar itu tidak harus memiliki outcome, nilai maksimal. Belajar itu adalah sebuah proses untuk mendapatkan ilmu atau kepandaian, atau belajar itu juga bisa berlatih. Belajar juga itu bisa mengubah tingkah laku dari pengalaman yang dia miliki. Oke, jadi tujuan supaya bagaimana kita meningkatkan anak giat belajar, mungkin ikuti passionnya. Dia passionnya apa, kita fasilitasi supaya dia giat belajar untuk mendalami passionnya itu. Mungkin ini bukan sebuah jawaban yang ingin didengarkan oleh Bang Iqbal, tapi setidaknya ini bisa menjadi kontemplasi kita bersama bahwa belajar itu sifatnya universal, ada banyak faktor pembelajaran, dan jangan sampai kita mempersempit makna belajar itu seputar mempelajari materi pelajaran atau mata pelajaran, atau bahkan mempelajari materi kuliah saja, tapi belajar lebih pada melatih diri, memperoleh kepandaian atau ilmu, dan mengubah diri menjadi lebih baik dari pengalaman-pengalaman yang dia miliki. Oke, mungkin cukup sekian. Jika ada salah atau mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga kita tetap terus belajar. Salam sehat selalu. Ciao.